Pagi Pak Iwan, Pagi Bu Ilinar. gimana nih Pak IHSG nih, Wall Street-nya rebound. Kira-kira apakah ada tanda-tanda ikut rebound juga nih Pak Iwan? Nanti mungkin setelah mengulas IHSG boleh langsung dilanjutkan dengan rekomendasi saham untuk hari ini ya. Oke, ya terima kasih Bu Ilinar dan selamat pagi my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi IHSG atau S&P dulu ya tadi malam ya US market berasa kayak di prank nggak sih? Jadi US marketnya tadi malam menguat lumayan besar ya. Jadi kalau misalnya ngeliat kayak begitu kemungkinan kita juga naik. Itu ada pertanyaan dari Ilova, yang kira-kira saham yang bakal loncat, kayaknya semuanya bakal loncat nih. Masalahnya loncatnya itu kalau udah 8% kita kan nggak bisa ngejar gitu ya. Kalau misalnya naiknya cuma 3%an, kemungkinan masih bisa ngejar 2%, 2%, 3%. Tapi kalau udah naik udah 5%, 8%, kayaknya sih agak susah juga buat ngejarnya gitu ya. Nah, recap aja buat kemarin, jadi IHSG itu pada perdagangan kemarin melemah 0,47%, sementara LQ45-nya plus 0,24%. Jadi kemarin gerakannya udah nggak sama antara IHSG dan LQ45. Jadi LQ45 big caps-nya ada beberapa yang menopang indeks ya, yang plus gitu ya. Nah, kalau misalnya lihat market US-nya naik signifikan pada perdagangan kemarin, kemungkinan IHSG-nya juga akan naik signifikan. Targetnya pertama di 6197, 6271 sampai di 65-an. Kalau naik ke 5%-an berarti sekitar 6270-an di sini. Jadi tesisnya masih sama dalam beberapa hari kemarin. Jadi dia ketika koreksi ketahan di support down channel di sekitar 59 dan ketika naik dia akan ketahan di resistance down channel-nya di sekitar 64 6450 itu IHSG plus 8%. Jadi kalau hari ini naiknya cuma sampai 8%-an, maka dia akan kejedot di resistance down channel ini di sekitar 64 6450 64 di sini ya. Jadi kalau misalnya dan itu tidak merubah keadaan ya, dalam artian itu masih bearish gitu ya, down channel ini masih intact. Bagaimana caranya supaya jadi bullish? Supaya jadi bullish dia harus di atas 64 atau 6510. Break dan maintain di atas 6510 baru ada potensi untuk downtrend atau down channelnya patah dan jadi uptrend untuk IHSG-nya. Jadi level-levelnya di situ dulu, 61 di screenshot aja 6197, 6271, atasnya di 64, 6510. Sementara supportnya di 59, support down channel, di bawah level itu di sekitar 5730-an untuk IHSG-nya. Jadi kemungkinan akan naik IHSG hari ini. Untuk saham-saham pilihannya ya mostly blue chip ya, jangan sentuh yang second liner dulu, jadi blue chip aja semuanya. Tapi itu juga kalau bisa ngejar ya. BRI kemarin turun tipis 0,27%, jadi ketika koreksi nggak bikin lower low di bawah 3360, rebound dari level ini arahnya di 3750, 3820, ada dua gap yang belum ketutup, lalu last high-nya di 4050, sementara stop loss levelnya atau supportnya berkisar di 3500, 3480 untuk BRI-nya. Lalu Bank Mandiri kemarin naik tipis 0,8. Ini juga bank-bank ini banyak yang kumdet ya beberapa hari ke depan. BRI kayaknya hari ini ya, Bank Mandiri besok kalau nggak salah, sorry. Jadi kemungkinan itu juga akan mendorong dia naik. Bank Mandiri koreksi juga tapi nggak bikin lower low di 4250, rebound dari level ini arahnya di 4940 sampai di 5250-an. Resistennya, alas high-nya, resisten down channel-nya di sekitar 51. Jadi break level ini baru ada potensi untuk lanjut naik lagi. Arahnya supportnya ada di 4.500 untuk Bank Mandirinya. Di luar Big Bank, saya suka di Astra. Walaupun Astra masih downtrend atau dalam jangka pendek itu sideways, tapi seenggaknya ketika koreksi kemarin ketahan di supportnya di 4470 atau di 4510 di sana up channel jangka pendeknya. Jadi rebound dari level itu arahnya di 48, EMA 200 di 4940, lalu resistance up channelnya di 51. Sementara supportnya ada di 4450 untuk Astranya. Jadi hari ini ya big caps dulu untuk IHSG temanya hari ini. Ya silakan Bu Ilin. Oke, terima kasih Pak Satriawan untuk ulasan IHSG ya. Jadi kemungkinan IHSG hari ini akan hijau nih, my friends ya. Dan tadi saham pilihannya ada BBRI, BMRI dan juga ASI ya, Big Caps dulu. Dan tadi ya info cum dividen BBRI hari ini ya, tanggal 10 April.